Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Coach Ari, di dalam channel YouTube Coach Ari Brilian. Anda punya bimbingan belajar, Anda punya tempat les, Anda punya les bahasa Inggris, les pelajaran, matematika, dan segala macamnya, tanpa Anda harus keluar modal besar, tanpa Anda harus punya tempat, bahkan tanpa Anda harus yang mengajarnya. Pada video ini, saya akan sharing lagi kepada Anda tentang salah satu ide bisnis yang ini sangat menarik, yaitu bagaimana caranya Anda punya bimbingan belajar, Anda punya tempat les, Anda punya les bahasa Inggris, les pelajaran, matematika, dan segala macamnya, tanpa Anda harus keluar modal besar, tanpa Anda harus punya tempat, bahkan tanpa Anda harus yang mengajarnya. Bahkan tanpa Anda harus bisa juga di materi itu, di pelajaran itu. Nah, ini adalah pengalaman saya yang saya akan sharing kepada Anda. Saya juga punya banyak binaan yang melakukan ini dan alhamdulillah sukses. Nah, sekarang tinggal Anda yang mempraktekannya. Jadi di kondisi yang sekarang pelajaran itu makin susah. Ketika pelajaran susah, minta ajarin sama orang tuanya. Orang tuanya makin gak paham lagi. Orang tuanya makin gak ngerti lagi. Ini bagi Anda yang otak bisnis, ini peluang buat kita. Jadi masalah orang lain itu adalah peluang bagi kita yang memang kita konsen di bisnis. Jadi kan jualan itu kan adalah memberikan solusi dari permasalahannya orang. Nah, ini ada masalah, maka Anda harus memberikan solusinya. Nah, ketika Anda melihat masalah, ya, ada anak-anak yang kesulitan dalam belajar, ngerjain PR susah, mau ulangan belajar susah, mereka mau siapa minta bantuannya? Ya akhirnya ke guru les gitu. Tapi coach, sekarang zamannya online, belajarnya itu semuanya di online, ya, bimbingan belajarnya juga online. Tapi saya yakin tetap tidak akan tergantikan yang belajar tatap muka secara langsung. Apalagi kalau yang masih kecil, masih SD, belajar baca tulis hitung, yang agak sulit kalau misalnya belajarnya melalui online. Oke, mungkin kalau sudah SMA bisa belajarnya online. Tapi kalau SD yang ada bukan belajar online gitu, tapi ngelihat YouTube. Tapi kalau YouTube saya nggak masalah ya. Nah, melihat YouTube yang lain itu bahaya. Nah, ini peluang buat Anda untuk Anda bisa mengeksekusi ide ini. Kan kalau Anda mau buat bimbel, yang harus Anda pikirkan adalah tempatnya di mana, kemudian pelajarannya mau apa, siapa yang mau ngajar, Anda bisa ngajar atau enggak, bagaimana bayar gaji gurunya, dan segala macamnya Anda pikirin. Kalau Anda pakai ide saya, Anda nggak perlu pikirkan itu semua. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan orang yang memang bisa untuk mengajarnya. Contoh, saya punya salah satu binaan, dia buka lembaga privat bahasa Inggris. Kalau Anda mau tahu, dia sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu aneh ya. Dia buka privat bahasa Inggris, tapi dia sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Boleh nggak? Boleh banget. Pengusaha nggak masalah. Saya sudah sering bilang di video-video saya, pengusaha nggak perlu pintar, tapi pintar cari orang yang pintar. Kalau mau les, buka les privat bahasa Inggris, atau les bahasa Inggris, nggak perlu Anda bisa bahasa Inggris dulu. Kalau Anda mau buka tempat les bahasa Inggris, kemudian Anda harus belajar bahasa Inggris dulu, kapan mau bisnisnya? Ya sudah, yang harus Anda lakukan adalah Anda cari orang yang memang terbiasa untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, ini catatan buat Anda. Jadi begini, banyak orang yang bisa melakukan sesuatu, entah dia bikin produk, atau dia punya jasa, atau punya keahlian. Biasanya dia konsennya di keahlian itu, tetapi dia tidak pandai untuk menjual keahliannya. Nah, tugas Anda adalah bagaimana menjual keahlian mereka itu ke orang dengan keahlian orang lain tadi. Keahlian orang lain
Anda gunakan untuk bisnis Anda jual ke orang. Sama seperti yang sering saya ceritakan, inilah konsep Gojek, konsep Grab. Mereka punya jasa transportasi, tapi tidak punya mobilnya, tidak punya motornya. Bahkan drivernya itu freelance, bukannya dibayar gajinya, tetapi sesuai dengan orderan. Nah ini sama, Anda bisa berlakukan ini untuk bikin les privat atau bimbingan belajar. Contoh misalnya tadi, bahasa Inggris misalnya. Nah, Anda bisa bikin lembaganya dulu. Misalnya nama lembaganya apa ya? Misalnya lembaganya Instant English. Nah, Instant to English ya, misalnya gitu. Ya, ada ya Instant to English. Nah, misalnya begitu ya. Nah, tapi Anda jangan pakai itu karena sudah ada. Misal Instant to English. Nah, kemudian ketika Anda sudah buat nama brandnya, Anda buka lowongan. Jadi sebelum Anda merekrut siswanya, Anda buka lowongannya dulu. Nah, Anda sebar ya di Facebook. Kami lembaga privat bahasa Inggris menerima guru yang terbiasa mengajar bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, ya conversation atau TOEFL atau apa, ya kan ada spesifikasinya macam-macam. Silakan Anda melamar. Itu saya yakin banyak. Apalagi Anda masukin nanti ke grup Facebook lowongan pekerjaan atau Anda iklan di loker. Nah itu banyak. Di Instagram itu ada khusus tentang iklan loker, lowongan pekerjaan. Ada iklan di sana, itu banyak yang nyari. Karena kan sifatnya freelance kan. Kalau misalnya ada project dia lakukan kemudian dibayar, ada pertemuan, kalau nggak ada ya udah. Jadi orang juga yang melamar ke beberapa tempat biasanya, nggak masalah gitu. Nah ini yang harus Anda lakukan. Anda bikin dulu tadi brandnya apa, nah Anda bikin lowongannya. Nah ketika Anda sudah bikin lowongan, nah kalau misalnya memang Anda punya ya rumah yang layak lah ya untuk didatangin sama mereka, nah, Anda interview dulu. Anda suruh datang interview. Nah, Anda tanya tuh portofolionya, dia sudah pernah ngajar di mana. Tapi kan saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa ngetes gitu. Nah, disinilah yang Anda lihat adalah portofolionya aja dulu. Ya, dia pernah ngajar di mana. Nah, itu kalau dia portofolionya bagus, dia pernah ngajar, bahkan saat ini masih mengajar di mana-mana, oh berarti kan bagus. Anda bisa rekrut dia. Bahkan nanti Anda bisa jadikan dia sebagai masternya. Nah, nanti Anda bisa bagi hasil sama dia. Anda bilang, nanti saya mau merekrut juga orang yang lain nih. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Anda ya yang nanti ngetes. Nah, ketemu kan orang akhirnya yang bisa bekerja sama untuk ngetes nanti. Bahkan melatih guru-guru yang nanti akan Anda rekrut. Nah, setelah nanti sudah ada beberapa guru, baru Anda jalankan iklannya. Mau iklan pakai media sosial, Facebook, Instagram itu bisa. Mau Anda sebar brosur, ya zaman sekarang masih sebar brosur nggak? Ya nggak apa-apa, lakukan aja ke rumah-rumah. Anda bikin kartu nama, Anda bilang saya punya les privat bahasa Inggris. Nah begitu. Nah, di awal mungkin bisa pakai nanti promo-promo. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya akan bahas teknik marketing, bagaimana memasarkan produk-produk Anda. Sekarang saya idenya dulu. Nah nanti mereka yang nanti datang ke sana, nah biasa Anda kasih seragam. Jadi datang ke sana itu ya kalau misalnya Anda pernah melihat ini ya GoMassage ya, yang pijet tuh dari Gojek, itu kan dia nggak perlu buka tempat pijet, nggak perlu ngerekrut, bahkan orang datang sendiri mau jadi freelance-nya si Gojek untuk GoMassage. Nah itu training ya, di training kemudian dapat seragam. Nah datang ke sana itu pakai seragamnya si GoMassage itu. Nah sama, ketika Anda kerja sama orang, datang orangnya pakai seragam Anda, gitu. Ya, jadi datang pakai seragam Anda. Anda tahunya oh ini Instant to English dari lembaga privat Instant to English. Jadi nge-branding juga, gitu. Anda tinggal dibilang sama dia, Anda tinggal bilang bahwa ini klien saya, Anda jangan potong kompas. Kalau Anda mau berjalan lama bekerja sama dengan saya, ya Anda dapat bagian, saya pun dapat bagian. Bayarannya transfer ke kita, via transfer bayarannya.
Nah, jangan lupa kalau misalnya ngambil beberapa paket, misalnya ngambil 4 pertemuan, jangan belajar dulu baru bayar dulu baru nanti belajar, atau 50%. Sehingga ketika memang nanti, karena ada yang kasusnya itu sudah belajar tapi nggak bisa ditagih gitu. Nah kan gimana Anda nanti bayar gurunya? Nah, uangnya tarik dulu baru nanti orang belajar, atau 50% baru nanti setelah selesai baru di pelunasan. Sehingga Anda bisa bayar gaji, terutama bayar gaji tutornya dulu, bayar gaji si pengajarnya dulu. Nah, coba dengan seperti itu, konsisten Anda lakukan. Nah, nanti keajaiban-keajaiban yang lain akan datang. Ketemulah guru yang lebih bagus lagi, ketemulah orang lebih banyak lagi, ketemu klien lebih besar lagi. Bahkan bukan hanya privat, tapi bisa ngisi ke perusahaan-perusahaan besar. Ini cerita pengalaman dari binaan saya. Dari mulai dia bikin privat, orang lain yang mengajar, sampai sekarang dipercaya mengajar di perusahaan-perusahaan besar. Contohnya ngajarin bahasa Inggris di perhotelan, ngajarin bahasa Inggris di perbankan, ngajarin di pemandu wisata dan segala macamnya. Banyak jalan itu terbuka, ya. Jadi apapun idenya, sekecil apapun idenya, kalau Anda actionnya besar, nah insya Allah hasilnya bisa besar. Nah, kalau Anda sudah tahu cara ini, silakan Anda praktekkan. Berarti kalau seperti itu Anda cuma modal seragam aja yang Anda kasih ke tutornya, ke pengajarnya. Nah, itu ide bisnis yang saya sampaikan. Pastikan Anda mengeksekusi ide ini. Ketika Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat, materi ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini, Anda komen dan Anda share sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.